dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Para sahabatku terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan lahiriah wal batinnya, sehingga kesehatan lahiriah wal batinnya itu kita bisa gunakan untuk keperluan kita dalam menghadapi kehidupan di dunia dan juga mencari bekal di akhirat nanti. Oke, para sahabatku terindah semuanya, dimanapun kita semua berada, pada video kali ini saya akan mengulas tentang kondisi-kondisi politik kita yang akhir-akhir ini semakin memanas. Suhu politik di negeri Nusantara ini akhir-akhir ini menjadi panas karena memang eskalasinya telah dimulai. Terlebih lagi ketika kemarin kita sama-sama mendengarkan bahwa Partai Nasdem telah mengusung seorang calon presiden, yaitu Anies Baswedan, yang notabene adalah non-partai, dan Nasdem dengan kebulatan hatinya berhasil mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu tahun 2024. Meskipun beberapa tokoh nasional lain mengatakan bahwa Nasdem terlalu terburu-buru untuk menyampaikan calon presiden dari partai beliau. Kan tetapi tentulah seorang pemimpin partai telah mempunyai pertimbangan-pertimbangan politis yang lebih urgen dirasakannya. Oke, kita di sini akan mencoba membahas para sahabatku semuanya tentang eskalasi politik yang saat ini sedang terjadi di negeri kita, dan itu adalah suatu hal yang sah-sah saja untuk dilakukan oleh semua partai politik, semua ketua umum, jika dia tidak ingin ketinggalan kereta dalam mencalonkan presiden dari partai mereka masing-masing. Kan tetapi ada baiknya kita melihat atau mendengar dulu apa-apa yang telah dipersiapkan oleh sejumlah partai. Kan tetapi perlu kita ketahui hasil daripada pemilihan umum tahun 2019 yang lalu, untuk mengetahui peta politik dukungan yang semua kita harapkan akan terjadi 3 calon presiden dan calon wakil presidennya. Artinya ada 3 pasangan yang akan bertarung pada pemilu tahun 2024 nanti. Itu harapannya. Tetapi mari kita sama-sama simak dulu video berikut ini yang merupakan penyampaian dari Pak Jokowi dalam suatu acara partai politik yang beliau hadiri. Kita simak dulu baik-baik tentang kondisi perpolitikan yang ranking 1 sebanyak 128 kursi. Kemudian diikuti oleh Partai Golkar yang mendapat suara 17.229.721 atau sekitar 12,31%, dikonversikan menjadi 85 kursi. Kemudian diikuti oleh Gerindra pada urutan ketiga, dia mencapai raihan suara 17.596.000 17.596.839 atau sekitar 12,57% atau 78 kursi. Kemudian pada urutan keempat, yaitu Nasdem, meraih suara sebanyak
12.661.792 atau sekitar 9,05% sebanyak 59 kursi. Di urutan kelima itu ada PKB dengan meraih suara 13.570.970 atau sekitar 9,69%. Urutan keenam yaitu Partai Demokrat dengan raihan suara 10.876.057 suara atau 7,77% dengan raihan kursi 54 kursi. Kemudian diikuti oleh PKS dengan jumlah suara 11.493.663 atau sebanyak 8,21% dengan konversi kursi 50 kursi. Kemudian diikuti urutan ke-8 yaitu PAN dengan meraih suara 9.572.623 suara atau 6,84%. Dikonversikan menjadi 44 kursi saja. Kemudian diikuti lagi oleh P3 di urutan ke-9 sebanyak 6.323.147 suara atau 4,52% dengan konversi kursi 19 kursi. Itu adalah 9 partai besar yang masuk ke dalam parlemen dengan raihan pada waktu pemilu 2019 dengan parliamentary threshold-nya adalah 4%. Sehingga dari 16 partai yang berkompetisi itu hanya 9 partai yang menempatkan perwakilannya di DPR RI. Jika kita kembali menyaksikan raihan-raihan suara tersebut dengan simulasi pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 nanti, tentu dengan konversi yang dari peraihan suara di atas itu kita simulasikan bahwa bisa jadi Anies AHY akan menjadi capres yang akan menggabung di bawah atau diusung oleh 3 buah partai. Partai Nasdem sebanyak 9,05%, kemudian PKS sebanyak 8,21%, kemudian Partai Demokrat sebanyak 7,77% atau dengan total dukungan sejumlah 25,03%. Dan ini tentu masih semacam simulasi dari yang kami buat di sini, yaitu dari Gentala Political Center yang diasumsikan bisa jadi diprediksi dengan hasil-hasil yang hasil analisa daripada kami, ada kemungkinan besar dari narasi-narasi yang kami analisa dari media massa, dari berbagai ulasan-ulasan di media massa nasional baik cetak maupun tertulis maupun yang dari media sosial lainnya. Ada kemungkinan Anies akan bergabung dengan AHY dengan formulasi dukungan 3 partai dengan jumlah raihan atau presidensial threshold-nya lebih daripada 20%, yaitu 25,03%, dan mereka pasangan ini bisa saja meluncur untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 nanti. Kemudian simulasi yang keduanya ada Prabowo Subianto dan Puan Maharani dengan prediksi akan diusung oleh 3 buah partai politik, yaitu PDIP sebesar 19,33%, kemudian Gerindra sebesar 12,57%, kemudian PKB sebesar 9,69% dengan total dukungan 41,59%. Dan ini berdasarkan Gentala Political Centers yang kami analisa seperti sama halnya yang pada Capres dan Cawapres urutan pertama Anies dan AHY. Kemudian Prabowo dan Puan Maharani itu berdasarkan analisa kami dari berbagai sumber yang kami prediksi akan seperti ini. Kemudian pasangan yang ketiga yaitu Ganjar Pranowo dan Erick Thohir
yang mungkin juga ketiga partai ini akan mengusung mereka dengan konsentrasi yang sangat kuat, yaitu Golkar akan mendukung dengan dukungan suara sebanyak 12,31%, kemudian diikuti oleh PAN 6,84%, kemudian P3 4,52% dengan total dukungan 23,67%. Dan pasangan-pasangan yang dibuat di sini, yang kami buat di sini adalah berdasarkan analisa kami secara kelompok kami di sini, dan ini bisa saja secara politiknya nanti akan berubah kok, formasi-formasi seperti ini. Dan jika formasi ini akan terjadi, tentulah tiga pasangan ini seperti apa yang diharapkan oleh partai masing-masing, tentu mengharapkan akan memenangi pertarungan politik pada tahun 2024 nanti. Kan tetapi sampai dengan sekarang yang sudah mendeklarasikan calon presiden hanya satu, yaitu Partai Nasdem atas nama Anies Baswedan saja. Sementara AHY yang Ketua Umum Demokrat belum menentukan pilihan secara terang-terangan di sini, akan tetapi masih bergerilya. Begitupun dengan Prabowo Subianto dan Puan Maharani, ini juga masih berspekulasi apakah pasangan ini akan Prabowo nomor 1, apakah Puan Maharani yang nomor 1, ini juga masih berfluktuasi. Akan tetapi apabila Prabowo dan Puan Maharani ini memang benar-benar bersatu dan memang benar jumlah suara atau persentase yang ada di DPR RI ini akan 100% mendukung, tentu akan sangat mendapatkan peluang yang sangat besar untuk memenangi kompetisi atau kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 nanti, karena total dukungan 41,59%, dan sangat telak apabila mereka memang suaranya memang benar-benar solid. Kemudian begitupun Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Tentu Ganjar Pranowo kita sama ketahui bahwa dia adalah kader murni daripada PDIP, akan tetapi sampai dengan sekarang dia atau PDIP sendiri belum mendeklarasikan apakah Ganjar Pranowo akan dicalonkan melalui PDIP atau oleh partai lain. Tetapi melalui kajian kami di sini bahwa Ganjar Pranowo bisa jadi dia keluar atau tidak diterima, atau PDI mempunyai calon sendiri, sehingga Ganjar Pranowo keluar dari PDIP dan ditangkap oleh tiga partai ini yang akan mengusung beliau dengan secara total kekuatannya. Dan sebagaimana kita sama-sama ketahui para saudara-saudara penonton channel Terindah semuanya, bahwa partai politik atau berpolitik itu bukanlah seperti hitungan matematika. Perhitungan matematika di atas kertas seperti ini, persentase seperti ini, akan tetapi mereka tetap dinamis, baik dari partai politiknya sendiri, para politisinya sendiri, maupun pada masyarakatnya. Tentu syarat dan rukun yang diinginkan oleh masyarakat tentu sangat berbeda-beda. Tetapi masyarakat mengharapkan bahwa kontestasi pemilu, khususnya Pilpres tahun 2024 itu diharapkan lebih daripada dua pasang calonan, artinya tidak head to head. Dan berbagai rumor di luar mengharapkan kalau bisa presidensial threshold nanti tidak dibanderol dengan 20% daripada dukungan suara di DPR RI, akan tetapi bisa diturunkan mungkin sekitar 10% saja, sehingga bisa terdapat 4 pasangan yang akan berkompetisi pada pemilu presiden tahun 2024 nanti. Dengan demikian masyarakat akan mempunyai 4 orang pilihan sebagai calon presiden yang mereka minati. Kan tetapi apakah pemerintah dengan undang-undang ini tetap kekeh atau tetap bersikukuh tetap mempertahankan presidensial thresholdnya dengan 20%, apakah bisa turun daripada 20% itu sendiri?
Karena walaupun bagaimana memang kita demokrasi memerlukan peraturan, tetapi peraturan itu hendaknya jangan mengekang arus demokrasi yang sebenarnya. Jika 20% ini tetap diterapkan, tentulah hanya orang-orang atau para cukong-cukong di belakang yang berjudi politik ini akan memenangi pertarungan tersebut, bukan ketiga pasang ini, tetapi orang di belakang yang akan memenangi. Karena apa? Mereka yang mampu secara finansial untuk memberikan sokongan berupa dana ataupun apapun yang mereka miliki demi keyakinan mereka. Dan para oligarki ini diyakini dia atau mereka takkan hanya mengunggulkan satu pasangan saja, karena dia berharap sebagai judi. Bisa jadi mereka memasang 2 kaki atau bahkan 3 kakinya, karena uangnya banyak. Dia mendukung secara total hanya bagi 3 saja. Jadi siapapun yang menang, para oligarki tersebut tetap menang dalam judi politiknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga masyarakat kita dan para politikus kita juga semakin cerdas bahwa demokrasi kita, mari kita kembalikan kepada demokrasi yang benar-benar substansial, bukan hanya prosedural. Kalau substansial itu artinya adalah bahwa masyarakat dan partai politik benar-benar mengusung calon yang benar-benar berkualitas, dan rakyat pun akan benar-benar memilih calon yang benar-benar berkualitas, bukan hanya dari sisi uangnya, bukan hanya dari sisi materi yang dia miliki saja. Demikianlah para sahabat terindah, semoga video singkat ini bisa memberikan alternatif bagi Anda untuk menentukan bagaimana keberlangsungan demokrasi di negeri kita ini yang alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 20 tahun semenjak reformasi 1998, atau tepatnya sudah memasuki 24 tahun. Dan demikian, tetap jaga keutuhan NKRI, tetap bersama kita membangun negeri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, silakan. Thank you for watching.